Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita patut tekan syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin, serta kita terus bermunajat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kejahiliahan, kebodohan kepada zaman yang begitu baik, begitu indah yang sekarang kita sedang rasakan ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di dunia ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak ketika saat itu di zaman jahiliyah. Oke, boleh. Sebelum dipanggilnya Kang aja ya, mungkin ya, karena kita nggak beda jauh umurnya ya, beda setahun 2 tahun mungkin ya. Siap Ustadz, siap. Oke, bismillah. Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu, karena jika kita tak kenal maka ta'aruf. Jika kita sudah ta'aruf, maka kita pasti sudah saling sayang menyayangi ya. Apakah kalian merasa seperti itu dengan doi kalian? Pasti ya, seperti itu. Tidak punya. Naam. Perkenalkan, nama saya Syarif Hairul. Alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya, sehingga saya memiliki gelar SPD dan sudah resmi. Saya mengalami Mandiri Cimahi tahun 2017. Pendidikan Cimahi tahun 2014 hingga 2017. Alhamdulillah tepat waktu juga ya. Baik ketika SMA dan juga ketika kuliah, saya di Prodi IPAI Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Oke, kita flashback terlebih dahulu ketika Akang di zaman SMA ya. Di zaman SMA, alhamdulillah untuk pengalaman sendiri yang Akang alami ketika SMA, alhamdulillah cukup dikenal mungkin ya oleh para guru. Bukan dikenal karena baong ya. Pasti dikenal oleh guru itu ada 2 sebab, karena baong atau akhlaknya tidak baik, dan juga karena akhlaknya baik. Alhamdulillah mungkin Akang bisa masuk ke kategori akhlaknya yang baik ya, karena Akang memasuki dan ikut organisasi-organisasi yang ada di sekolah, dan juga insya Allah karena moto hidup Akang, Khairunas Anfa'uhum Linnas, berbuat baik untuk orang lain. Karena manusia yang terbaik itu adalah yang bisa berbuat baik untuk orang lain, terutama ketika kita berada di suatu tempat. Alangkah baiknya kita bermanfaat di tempat tersebut. Ketika saya waktu itu sedang ada di SMA, sebisa mungkin saya menjadi orang yang bermanfaat untuk di SMA tersebut. Dan saya mengikuti organisasi OSIS, Pramuka, juga IKPIM untuk kerohaniannya, dan juga untuk keseniannya mungkin saya pernah juga ikutan divisi kesenian, dan juga untuk olahraganya saya pernah mengikuti sepak bola di Semantiga Cimahi. Oke, mungkin perkenalan sekilas cukup sekian, dan juga di kampus juga alhamdulillah ikut organisasi-organisasi ya, dan itu banyak sekali pengalamannya. Oke, sebelum kita beranjak kepada sikap akhlak mulia Rasulullah SAW yang patut kita teladani, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari maulid. Coba ada yang tahu apa perbedaan antara maulid dengan juga maulud? Karena di sini banyak miskomunikasi, dan juga mungkin karena pengertiannya masih secara parsial, masih secara kontekstual, sehingga banyak orang yang salah mengartikan bahwasanya maulid itu katanya bid'ah, maulid itu haram katanya. No, tidak ya. Karena mereka itu salah mengartikan apa itu artinya maulid, apa itu artinya maulud. Mungkin mereka mengartikan hanya secara kontekstual saja, tidak mengetahui apa hikmah dan juga makna dari kata maulid dan maulud. Maulid sendiri ialah tanggal kelahiran. Nah, maulid artinya ialah tanggal kelahiran. Dan juga untuk maulud ialah orang yang dilahirkannya. Jadi bedanya itu kalau maulid ialah
waktu lahirnya. Sekarang kita sedang memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sedang memperingati waktu kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada yang mengatakan juga maulud. Maulud itu orang yang dilahirkannya. Orang yang dilahirkannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasulnya untuk seluruh umat, seluruh alam ini, bukan hanya untuk umat muslim saja, melainkan untuk alam juga, untuk manusia, untuk hewan, untuk binatang, untuk alam semesta juga, untuk alam semesta, untuk tumbuhan juga. Itu diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas kenapa sih kita itu memperingati Maulid setiap tahun atau setiap tahun sekali ketika momennya itu pas? Karena pasti iman kita terus bisa naik, bisa turun ya. Bisa future, bisa alangkah kita jika sedang melakukan kebaikan, pasti iman kita sedang naik. Dan ketika kita melakukan kejelekan, iman kita sedang turun. Nah, makanya di momentum pas ini, kita mencoba memperingati atau melihat kembali bagaimana momen-momen Rasulullah SAW yang mungkin ketika iman kita turun, kita pasti melakukan kejelekan dan kita tidak ingat siapa Rasulullah kita, siapa Nabi kita, dan siapa Tuhan kita. Nah, di sini karena momennya pas, mari kita sama-sama mengulas kembali bagaimana sifat dan akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani. Sebagaimana di dalam Al-Quran dicantumkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir. Al-ayah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan juga mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus juga ada di ayat lainnya juga bahwasannya Rasulullah SAW diturunkan ke dunia ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika Rasulullah saat itu sebelum lahir, keadaan di kota Makkah terutama banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang kurang baik yang tidak patut dicontoh oleh kita. Karena oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah untuk memperbaiki umat dan juga masyarakat kota Mekah ketika itu. Karena sangat terkenal meskipun ketika itu di daerah Mekah sudah mengenal tulisan, sudah mengenal angka, huruf juga. Namun ketika di sisi akhlaknya masyarakat Mekah ketika itu kurang baik. Ketika misalkan warganya atau masyarakatnya melahirkan seorang perempuan, maka itu merupakan suatu aib bagi orang Mekah, sehingga Rasulullah diutus ke sana untuk memperbaiki akhlak tersebut. Dan juga akhlak jelek lainnya ialah sering mabuk, sering bermain judi, dan hal-hal yang kurang baik yang masyarakat Mekah lakukan. Ketika Rasulullah datang sehingga memperbaiki hal-hal tersebut. Makanya dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu tidak semudah yang ketika kita lakukan sekarang ya, karena banyak pertentangan. Karena dikarenakan mereka merasakan bahwasannya hal-hal yang mereka perbuat ialah hal-hal yang biasa saja gitu. Biasa ketika si masyarakatnya melakukan itu ya udah itu bisa dikatakan sebuah adat. Namun ketika Rasulullah datang menentang itu semua sehingga banyak perlawanan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang Mekah sehingga banyak sekali orang Mekah yang masuk ke dalam Islam, terutama ketika Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah itu disambut dengan baik oleh orang Madinah. Dan ketika balik lagi ke Mekah, Rasulullah sangat dihargai di kota Mekah dan juga banyak orang-orang Mekah yang masuk Islam, terutama salah satu musuh dari Islam sendiri ketika Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah saya salah satu Umar di antara dua Umar, di antaranya ialah Abu Jahal dan juga satu lagi Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab salah satu orang yang pemberani dan ditakuti di kota Makkah tersebut masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah kita mengetahui alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota
Mekah dan juga diturunkan ke dunia ialah untuk memperbaiki akhlak. Tapi apakah Rasulullah memperbaiki akhlaknya hanya dengan berbicara, dengan istilahnya ceramah, dengan berpidato? Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencontohkan ya. Di antaranya ini ada sifat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut diteladani, terutama bagi kita sebagai siswa, sebagai orang yang sedang melakukan pendidikan, baik di pendidikan formal maupun non formal. Di antaranya yang pertama ialah berpegang teguh terhadap kejujuran. Yang kedua ada senantiasa berhusnudon atau berbaik sangka, berprasangka. Yang ketiga selalu menjawab salam. Yang keempat tidak ikut campur urusan orang lain. Yang kelima menjaga pandangan dari yang haram. Nah mungkin ini make sense atau sesuai banget nih dengan kita anak-anak SMA ya. Karena ya mungkin Akang juga pernah merasakan SMA ya. Sebelum Akang sekarang menjadi alumni dari mahasiswa juga. Akang juga alumni dari siswa juga, terutama siswa SMA. Kata orang sih SMA itu zaman paling asik-asiknya. Zaman yang paling kerasa banget lah sebagai siswanya itu. Karena di SMA kita bermainnya juga sudah tidak terlalu dikekang oleh orang tua, terus juga kita sudah merasa bebas, dan juga kita bisa explore nih kemampuan kita, keinginan kita untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. Tapi kita jangan lupa, harus ada tauladan, harus ada panutan kita nih ketika kita bereksplor untuk kita menjadi seseorang yang ingin kita inginkan, tapi kita harus tahu gimana cara-caranya, gimana teladan yang kita ikuti itu, terutama teladan yang paling baik yang harus kita ikuti sebagai seorang muslim, sebagai remaja Islam ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama berpegang teguh terhadap kejujuran. Boleh di next operator. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin ya. Apa itu arti Al-Amin? Ialah percaya atau dapat dipercaya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Rasulullah masih kecil nih, masih belum balik, dan juga Rasulullah masih ya sepantaran anak SD SMP lah. Rasulullah sudah dipercaya oleh orang Mekah itu untuk menggembala kambing, untuk menggembala hewan-hewan masyarakat Mekah saat itu. Mungkin dalam benak kita di saat sekarang, masa bisa sih masih anak kecil sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh orang tua gitu untuk menjaga dan menggembala kambing. Mungkin menurut kita nggak akan benar nih kalau anak kecil disuruh menjaga sesuatu. Contohnya adik kita disuruh menjaga istilahnya kita sendirilah gitu. Ketika kita punya adik disuruh untuk menjaga adik kita, tapi kita malah main, malah keluar, terus adik kita dibiarkan. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak masih kecil pun sudah dipercaya oleh masyarakat Mekah. Dan juga ada suatu peristiwa nih, cerita ketika saat itu kota Mekah dilanda banjir bandang, sehingga bangunan Mekah itu hancur ya, sedikit hancur, sedikit rusak. Nah ketika itu batu Hajar Aswad itu berpindah posisinya asalnya di tempat semula, bergeser sedikit karena terbawa arus banjir. Nah ketika itu suku-suku Mekah istilahnya berunding, dan juga suku-suku Mekah itu hampir terjadi kekacauan kembali nih. Namun suku Mekah membuat sebuah keputusan, jika seseorang yang masuk di salah satu pintu masuk ke Mekah itu datang seseorang, ialah orang yang bisa kita percaya, orang yang bisa kita menjadi panutan nih. Dan ketika itu dan bukan kebetulan ya, mungkin ini sudah takdir dari Allah, Rasulullah lewat pintu tersebut, sehingga Rasulullah akhirnya karena kesepakatan orang suku-suku Mekah ketika itu, suku-suku Quraisy, suku yang lainnya juga, suku Baduy. Jadi seseorang yang dipercaya untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu pertama kali turun ketika itu sudah lama ya, ketika di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membuat bangunan Mekah bersama Nabi Ismail, dan Allah pun menurunkan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu berasal dari surga. Sehingga apabila seseorang yang bisa mencium Hajar Aswad atau batu hitam ketika ke Mekah, ketika umroh maupun haji, dan ketika tawaf, insya Allah ada dalam sebuah hadis, ketika kita bisa mencium Hajar Aswad, kita akan bersama batu Hajar Aswad dan kita bisa menggapai dan masuk surga.
seperti itu di dalam sebuah hadis. Nah, Rasulullah akhirnya karena dipercaya oleh masyarakat dan suku-suku Mekah ketika Rasulullah tidak mengangkatnya sendiri, tapi Rasulullah karena orangnya baik dan juga dipercaya oleh banyak orang, sehingga Rasulullah pun bagaimana caranya suku-suku tersebut juga bisa mengangkat batu tersebut, memindahkan dari tempat yang terseret banjir tersebut, pindahkan lagi ke tempat semula. Dan Rasulullah dengan cara batu tersebut disimpan di kain dan diangkat bersama-sama dengan suku-suku lainnya juga. Sehingga Rasulullah begitu dipercaya ya ketika itu. Boleh next selanjutnya. Yang kedua ialah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik. Nah, ini nih mungkin yang sering kita rasakan, sering kita alami. Contohnya sebagai siswa itu ketika seorang guru marah kepada kita. Kita tidak sadar akan kesalahan kita dan kita tidak tahu kesalahan kita itu. Tapi kok kenapa sih guru itu marah-marahnya itu hanya kepada saya, tapi yang lain kok enggak, padahal orang lain pun melakukan hal tersebut. Contohnya seperti tidak mengerjakan PR ya. Nah, ketika kita tidak mengerjakan PR, ada juga nih teman kita, ya istilahnya terbilang rajin, tapi ketika dia tidak mengerjakan PR, guru tersebut tidak terlalu marah sama orang tersebut. Tapi ketika pada kita yang mungkin sering tidak mengerjakan PR, guru tersebut malah marah kepada kita. Terus bagaimana sikap kita? Apakah kita harus uzon, berprasangka jelek kepada guru tersebut, atau berhusnudzon, berprasangka baik? Kalau kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan teladan kita ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan berbuat atau berprasangka baik kepada guru tersebut, berhusnudzon. Oh, mungkin guru tersebut sedang memberikan nasihat kepada kita, namun caranya berbeda, dengan cara tegas kepada kita, dengan cara dengan cara agar kita bisa berpikir nih, kalau dilembutkan saja ya mungkin kitanya malah acuh tak acuh, tapi ketika kita istilahnya ditegaskan oleh guru tersebut, kita bisa terpancing nih untuk kita, oh harus lebih rajin lagi nih, bagaimana caranya guru tersebut tidak memarahi saya lagi, tidak tegas kepada saya lagi. Caranya berarti kita harus mengerjakan PR tersebut. Dan Rasulullah SAW di sebuah hadis dikatakan, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk atau suudzon, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Nah, di yang lainnya ialah berprasangka buruk itu ialah perkataan yang paling dusta. Karena apa? Karena kita tidak bisa, istilahnya bisa dikategorikan kita itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersuudzon, ya Akang pun pernah merasakan ketika lulus SMA dan Akang daftar kuliah dan daftar kedinasan juga, di situ Akang juga mengalami kegagalan ya. Dan juga mungkin ketika kalau misalkan sekarang kalian masih SMA, ketika nilai ujian kalian jauh dari ekspektasi kalian yang inginkan, atau lah kok perasaan saya menjawabnya sudah benar semua, tapi kok masih ada yang salah, kenapa nilai saya kecil? Nah, kita jangan berprasangka buruk kepada guru atau kepada diri kita sendiri, apalagi terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Seharusnya kita harus berhusnudzon, berprasangka baik, bahwasannya mungkin ini ada keteledoran dari diri saya, mungkin ini juga karena sayanya tidak fokus ketika itu. Dan ketika misalkan nanti nih anak kelas 9 ada kan di sini, anak kelas 9, anak kelas 12, ketika kalian akan lulus, terus juga kalian mendaftar ke perkuliahan atau kedinasan, ketika kalian mengalami kegagalan, seharusnya kalian jangan berprasangka jelek, berprasangka buruk, apalagi berprasangka buruk terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Harusnya kita berprasangka baik, ambil hikmah ketika kita mengalami kegagalan dan bagaimana caranya kita bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Dan Akang pun mengalami hal tersebut ketika Akang gagal kedinasan ke Akmil, Poltekip, juga ke SNMPTN di Unpad. Tapi di situ Akang mencoba berprasangka baik terhadap Tuhan, mencoba berprasangka baik terhadap diri sendiri, dan akhirnya ketika kita mendekati diri lagi dengan Tuhan, memiliki berprasangka baik, oh mungkin Allah memberikan hal yang lain nih, memberikan kejutan-kejutan lain nih. Meskipun apa yang kita inginkan kita sudah berusaha, tapi ketika Allah, kamu jawaban dari Allah itu
jawaban yang paling baik. Sehingga ketika kita berhusnudzon, berprasangka baik terhadap apa yang kita terima, takdir kita yang kita terima, sehingga Allah akan memberikan yang terbaik, yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk sifat Rasulullah SAW yang selanjutnya ialah ada yang dinamakan operator. Yang pertama tadi kita harus bersikap jujur, mengikuti Rasulullah. Yang kedua, kita harus berprasangka baik. Yang ketiga, ialah selalu menjawab salam. Nah, ini nih, menjawab salam merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, sesama umat muslim atau sesama orang Islam ya. Karena arti dari salam itu ialah kita mendoakan orang yang membaca salam kepada kita, dan juga hukum dari menjawab salam ialah wajib. Kalau kita tidak menjawab salam, bisa dikategorikan kita berdosa ya, karena orang tersebut telah mendoakan kita. Masa kita tidak mendoakan kembali sih? Orang tersebut sudah memberi salam kepada kita, sudah mendoakan kepada kita, sudah berbaik kepada kita. Masa kita jawab dengan kejelekan? Tidak kan? Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan juga. Kalau kejelekan, dibalasnya dengan kebaikan harusnya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, setidaknya kita diam saja, karena insya Allah nanti biarkan Allah yang membalas kebaikannya, seperti itu. Dan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam antar sesama muslim. Nah, ini nih sering kita abaikan atau sering kita merasa aneh gitu di zaman sekarang. Biasanya kalau kita bertemu dengan teman, "Hey bro," misalkan, "Hey sis," atau "Halo guys," biasanya gitu ya. Nah, tapi sering kita dilupakan ini, memberikan salam kepada sesama muslim gitu. Lantas ketika kita memberikan salam, artinya kan kita mendoakan saudara muslim kita, saudara dekat kita, saudara seiman kita. Masa sih kita tidak ingin mendoakan sesama muslim? Kita juga kan ingin didoakan oleh orang lain. Tapi kenapa kita tidak mau mendoakan orang lain juga? Ketika kita mendoakan orang lain, dan insya Allah orang lain pun akan mendoakan kebaikan juga untuk kita. Seperti itu, kita harus selalu menjawab salam, karena di antara kewajiban orang Islam sesama umat muslim, adab sesama orang muslim diantaranya ialah menjawab salam, terus juga melayat atau apa istilahnya takziah kepada orang yang meninggal, terus juga mendatangi undangan pernikahan, dan ada yang lainnya lagi. Seperti itu, kita harus selalu menjawab salam atau kita memberikan salam sesama umat muslim. Kita sekarang merasa aneh ya ketika ada orang, misalkan kita lagi nongkrong nih, biasanya anak-anak SMA suka nongkrong nih di kafe ataupun di warung gitu, atau di warkop gitu ya. Nah, ketika ada teman kita datang, terus dia itu masuk dan dia mengucapkan salam, kita malah diem dan tidak ada nih seseorang pun yang menjawab salam dari dia. Nah, kita bisa berdosa. Berbeda jika ada salah seorang di antara yang nongkrong tersebut menjawab salam, itu gugur dari kewajiban kita menjawab salam orang tersebut. Karena apa? Ketika kita posisinya sedang sendiri menjawab salam, itu hukumnya wajib. Ketika kita sedang ramai-ramai dan misalkan ada seorang ustadz sedang ceramah, terus memberikan salam kepada kita, ketika ada orang yang telah menjawab salamnya, itu gugur kewajiban kita menjawab. Ya udah.
Karena ada sedikit gangguan dari pemateri, oleh karena itu kita tunggu dulu hingga pematerinya datang kembali. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit gangguan sinyal, terkendala sinyal. Kita lanjutkan kembali. Sudah ada suara akangnya? Sudah, Kang. Oke, sekarang sifat Rasulullah yang harus kita tiru sebagai siswa. Yang keempat ialah, boleh dari moderator bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini yang keempat nih, tidak ikut campur urusan orang lain. Nah, biasanya ini nih, anak SMA itu ketika ada seseorang yang memiliki masalah, misalkan teman kita, teman dekat kita memiliki masalah dengan orang lain, kita itu sering penasaran, istilahnya sering kepo nih, apa sih masalahnya? Kenapa kalian ingin ikut campur nih? Terus kalian ingin mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Apabila orang tersebut yang sedang bermasalah antara dua orang itu, nah ketika bisa apa ya istilahnya bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing, ya kenapa kalian harus ikut gitu. Dan juga ketika berada di lingkungan sekolah kan ada yang bisa, ada yang berhak gitu untuk menyelesaikan masalah, ialah diantaranya guru BK atau juga kita bisa ke kesiswaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan diselesaikan di luar sekolah. Kalau misalkan masalah tersebut ada di dalam sekolah dan masih di lingkup sekolah ya. Kalau bisa kita selesaikannya ya ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita pribadi dengan cara baik, dengan cara bermusyawarah, setidaknya kita meminta bantuan kepada orang lain. Bukan ketika kita tidak dibutuhkan dan kita tidak diminta untuk membantunya, kita jangan seolah-olah menjadi superhero, jangan seolah-olah menjadi istilahnya pejuang keberangan, senama gitu. Nah, ketika kita mengetahui ada orang lain sedang bermasalah, kita jangan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Nah, itu hal tersebut tidak baik ya. Rasulullah mengajarkan kepada seluruh umat muslim, selain akan menimbulkan fitnah, ikut campur dalam urusan orang lain dikatakan akan mengurangi kebahagiaan seseorang. Karena apa? Karena kita tidak self healing, karena kita tidak menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita ini masih ada masalah loh, kita ini masih punya masalah loh. Kenapa kita harus mengurusi masalah orang lain? Toh masalah kita diri kita sendiri pun tidak kita selesaikan dengan baik. Kenapa kita harus ikut menyelesaikan masalah orang lain? Bahwasanya dalam diri kita tersebut masih juga ada masalah nih. Kenapa kita harus menyelesaikan lain? Enggak ya. Pun ketika di sebuah cerita Rasulullah sedang mendengarkan atau mengetahui ini ada sebuah permasalahan masalah tersebut. Ketika itu dan Rasulullah pun ketika ingin ikut campur atau menyelesaikan suatu masalah, ketika Rasulullah diminta, ingat ya, ketika kita diminta untuk menjadi penengah atau menyelesaikan masalah tersebut, supaya kita harus netral, jangan pro ini gitu ya. Kita harus mencoba netral ketika menyelesaikan masalah jika kita diminta. Jika kita tidak diminta, jangan jadi pahlawan kesiangan, jangan jadi sok-sok jadi orang yang wah nih aku bisa menyelesaikan masalah nih, aku orangnya hebat nih. Jangan ya. Yang seperti itu, karena hal tersebut kurang baik, ditakutkan nanti akan dan malah kita tidak menyelesaikan masalah tersebut, melainkan kita malah membuat masalah tersebut campur di sana dan kita tidak mengetahui awalnya gimana, tapi kita ikut
Nah, ditakutkan kita itu memperkeruh masalah tersebut dan juga kita bahkan memperbesar masalah tersebut. Seperti itu ya. Untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika kita tidak diminta, kita tidak usah ikut campur. Ketika kita diminta, nah kita baru boleh ikut campur. Karena menyelesaikan masalah orang lain ketika kita diminta itu hal-hal yang baik, merupakan perbuatan baik ya. Oke, sifat Rasulullah selanjutnya yang harus kita ditiru nih. Apa coba? Tadi kejujuran, terutama kejujuran ya. Sebagai siswa kita ya harus memiliki rasa jujur yang sangat tinggi. Karena percuma kita pintar, percuma kita memiliki ilmu banyak, wawasan banyak, tapi kita tidak memiliki kejujuran. Contohnya ya seperti yang sudah di atas sana ya, seperti para pejabat, seperti para menteri, banyak sekali ya yang kita pun merasakan sendiri nih sebagai masyarakat nih, ketika pejabat, menteri dan yang lain melakukan korupsi, mereka kan orang-orang pintar, orang-orang berdasi, orang-orang yang bergelar. Tapi ketika mereka tidak memiliki akhlak kejujuran, mereka tidak peduli dengan masyarakat, mereka melakukan hal yang sangat dibenci. Mereka melakukan korupsi, melakukan nepotisme, melakukan kolusi. Nah, itu kurang baik juga dan karena mereka tidak memiliki sifat kejujuran di dalam hatinya. Sehingga kejujuran tersebut harus dilatih dari sejak kecil. Apalagi kita ketika sekolah ya, kita dilatih mencoba mengurangi, misalkan kalau masih ada yang mencontek nih, mengurangilah sedikit dari mencontek tersebut. Karena ketika kalian di dunia kerja, hal tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Seperti itu. Oke, sifat Rasulullah selanjutnya ialah boleh di next operator. Nah, ini nih menjaga pandangan dari yang haram atau wudul basor. Wudul basor itu kita istilahnya menundukkan, bukan menundukkan diri kita, menundukkan hati, menundukkan harga diri kita ya, tapi menundukkan pandangan kita, menundukkan mata kita ketika kita sedang berjalan di tempat umum. Misalkan ada sesuatu yang kurang pantas kita lihat dan ketika kita melihat bisa menimbulkan hal berbau syahwat dan kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu alangkah lebih baiknya ialah kita menundukkan pandangan atau tidak melihat hal tersebut. Ketika kita melihat tersebut, katanya ketika kita melihat hanya satu kali lihat, wah itu rezeki nih, itu berkah. Tapi ketika kita melihat 2-3 kali dan ketika kita melihat beberapa kali kesananya, nah itu merupakan dosa. Tapi ada juga nih yang pura-pura istilahnya seolah-olah mereka dengan berdalil satu kali lihat itu tidak apa-apa, sehingga dia melihatnya tidak istilah dalam Sundanya ngicep, tidak berkedip. Nah, jadi mereka melihatnya ketika melihat sesuatu yang haram, melihatnya terus gini aja bentak. Nah, itu juga kan kurang baik juga, bukan maksudnya ketika melihat sekali itu rezeki, terus kita melihat terus istilahnya tidak berkedip sama sekali, bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya itu ialah ketika kita melihat hanya sesaat saja gitu, ketika kita sudah melihat, langkah kita berpaling pandangan ketika itu. Karena ketika kita melihat sendiri kan kita tidak tahu, mungkin itu ketidaksengajaan kita. Kalau kita sudah melihat kayak gini, itu kan kita tahu sendirilah, itu pasti disengaja kalau kita melihat dengan fokus gitu terhadap sesuatu yang kurang baik kita lihat. Dan terutama ini, anak-anak muda ini, mungkin kalau main game sih menurut Akang tidak terlalu tidak terlalu berbahaya dan juga tidak terlalu fatal terhadap hawa nafsu, terhadap syahwat kita dan tidak akan berlebihan lah istilahnya. Dan mungkin bermain gamenya cukup waktu, tapi ketika kita bermain sosial media, bermain Instagram, bermain Twitter dan sosial media lainnya, ketika kita melihat sesuatu ya istilahnya yang kurang kurang sesuai ini dengan syariat ajaran agama Islam, dengan juga hukum-hukum sosial juga. Nah, alangkah lebih baiknya ketika misalkan kita sedang scroll muncul nih sesuatu yang kurang baik nih. Misalkan itulah pokoknya mah. Kalian juga mungkin tahu sendiri ya. Nah, ketika gitu kalian coba langsung scrollnya cepet ya, jangan ditunggu dulu, dilihat dulu, langsung di scroll. Tapi ketika
ada apa di scrollnya itu ada yang sedang berdakwah, ada yang sedang istilahnya sesuatu yang baik, kalian cepet scrollnya nih, langsung di scroll, baru juga 0,01 detik, kalian langsung scroll. Nah jangan, tapi ketika melihat hal-hal yang kurang baik, kalian pantengin dulu berapa menit sampai selesai, baru di scroll. Nah jangan seperti itu ya, langkah lebih baiknya kita mencoba terus memperbaiki diri kita, karena hal tersebut kurang baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita juga. Katanya kita ingin masuk surga, tapi kita tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kejelekan. Bagaimana kita mau masuk surga? Terus ada juga yang berdalil karena apa? Karena bisa kok bertobat. Kita kan tidak tahu umur kita seberapa lama ya. Sekarang kita terus melakukan hal tersebut. Ketika kita mencoba, nanti juga bisa bertobat. Tahu-tahu keburu meninggal. Nanti kan akhirnya malah menyesal ya, karena penyesalan itu datangnya di akhir ya, bukan di awal. Kalau di awal itu ialah PDKT, perkenalan. Biasanya kalau udah putus nanti menyesal. Itulah yang dirasakan oleh remaja, oleh anak muda ya. Oke, next. Menjaga pandangan dari yang haram. Selanjutnya ialah ketika kita tahu tadi sifat Rasulullah, jujur, terus juga kita harus menjaga pandangan, tidak ikut campur terhadap urusan orang lain kalau kita tidak dibutuhkan dan kita tidak diminta. Seperti itu. Boleh? Next. Nah, ini yang terakhir ialah mengerjakan perbuatan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini nih sering kita abaikan mungkin ya. Kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita tidak memikirkan lingkungan sekitar kita. Nah, biasanya remaja seperti itu, ketika melihat sesuatu yang munkar, sesuatu yang jelek, ya biasa aja gitu. Ya itu ya maklumlah anak muda katanya, seperti itu. Tidak seperti itu, karena ketika kita tahu ya dalam sebuah hadis dikatakan uballighukum walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Satu ayat di sini bukan artian ketika kita baru hafal satu hadis, baru hafal satu ayat, kita langsung menyampaikan, tidak seperti itu, tapi kita harus belajar terlebih dahulu, harus menuntut ilmunya terlebih dahulu. Apa sih maksud ayat ini? Apa sih maksud hadis ini? Jangan hanya ketika tahu hal tersebut kita langsung menyampaikan. Tidak, tapi kita harus menelaah terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak jadi perpecahan, tidak jadi sebuah hal yang bisa memecah belahkan antar sesama umat muslim. Ketika kita menyampaikannya hanya secara kontekstual dan kita tidak mengetahui pandangan dari ulama ini, nah ditakutkan kita nantinya akan memperpecah dan menjadi sebuah masalah besar di dalam sesama umat muslim. Akan nantinya sama umat muslim sendiri akan bentrok ya. Ketika Rasulullah waktu itu perangnya dengan orang-orang kafir, tapi kita malah berperang sama bisa. Nah, ini mengerjakan perbuatan amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini sebuah hadis yang sangat besar artinya ya. Terutama bagi para pejabat, bagi para pemimpin, dan juga bagi para RT di lingkup pemerintahan, RT, RW, lurah, camat, terus wali kota, gubernur, terutama presiden ya. Nah, ini ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin organisasi yang kita ikuti sekarang, ataupun kita pemimpin dari kelompok-kelompok orang, sebaiknya kita mencoba ketika kita melihat sebuah kemungkaran atau kejelekan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Maksudnya apa dengan tangannya? Apakah kita melakukan kekerasan, istilahnya kita menampar, atau kita menunjuk orang tersebut yang melakukan kemungkaran? No, tidak seperti itu ya. Maksudnya dengan tangannya itu ialah dengan kekuasaannya. Ketika seorang memimpin menjadi seorang pejabat atau pemimpin dari organisasi, kita bisa nih
membuat peraturan-peraturan. Nah, peraturan tersebut bagaimana caranya bisa mengubah atau mengurangi dari kemungkaran tersebut. Dan apabila jika kita bisa menyingkirkan kemungkaran tersebut. Misalkan di lingkungan organisasi ini, biasanya ada yang cinlok, ada yang bucin. Gimana caranya kita itu bisa mencegah kemungkaran tersebut? Caranya kita kan sebagai pemimpin nih, kita bisa gimana caranya membuat peraturan nih. Selama kalian berada di organisasi ini, kalian dilarang berpacaran atau kalian dilarang melakukan sesuatu hal atau dekat dengan seorang perempuan dilakukan di lingkup organisasi ini, atau kalian dilarang bucin, dilarang cinlok sama anggota organisasi tersebut. Itu bisa kalian lakukan. Kalau di lingkup pemerintahan biasanya ada yang jual narkoba atau jual minuman keras. Nah, kalian sebagai pemimpin baik di tingkat pemerintahan, kota, gubernur ataupun presiden, kalian bisa melakukan hal tersebut. Misalkan kalian buat peraturan pemerintah, jika berjualan, jika mengonsumsi atau apapun itu, kalian bisa dipenjara. Nah, seperti itu. Dan juga jika kalian bukan seorang pemimpin, bukan seorang yang istilahnya yang memimpin sebuah organisasi atau pemerintahan, kalian juga bisa. Nah, yang kedua ialah dengan lidahnya. Istilahnya dengan lidahnya itu bukan kalian menjilat ya, bukan kalian istilahnya dengan lidahnya tersebut bukan kalian melakukan sesuatu yang salah, melainkan dengan menasihatinya, dengan berbicara secara baik, secara masuk akal gitu, dan dia juga bisa menerima hal tersebut. Apa yang kita bicarakan bisa diterima olehnya. Jangan dengan berbicara terlalu keras, berbicara dengan istilahnya menurunkan harkat derajat dia. Kalau seperti itu juga kita sebagai seorang yang menasihatinya itu kurang baik, karena ketika kita memberikan nasihat, lihat dulu hati dia yang kita ceramahi, hati dia yang kita sedang nasihati, dan juga kondisi dia nih yang kita nasihati juga. Jika kalian tidak mampu atau kalian kurang baik nih dalam public speaking, dalam pembicaranya, bisa yang terakhir ialah dengan hatinya, istilahnya dengan hatinya kita merasa tidak senang dengan hal tersebut, dan juga kita bisa mendoakan, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa berdoa bagaimana ya Allah, semoga orang tersebut tidak melakukan hal tersebut lagi, tidak melakukan kemungkaran tersebut lagi. Nah, itulah selama-lamanya iman. Istilahnya selama-lamanya iman itu perbuatan mendoakan itu merupakan mendoakan kemungkaran itu ya sesuatu tingkatannya yang paling rendah gitu levelnya. Yang pertama ketika dengan kekuasaannya, yang kedua dengan menasihatinya, dan yang ketiga dengan mendoakannya. Itulah selemah-lemahnya iman. Yang maksud selemah-lemahnya iman itu ialah tingkatan sesuatu yang kita lakukan ketika melihat kemungkaran, ketika kita hanya mendoakannya saja, itu yang level yang paling bawah. Seperti itu maksud selemah-lemahnya iman. Oke, boleh di next operator. Udah di next belum operator? Nah, ini sekarang nih ketika sikap Rasulullah menghadapi pandemi. Nah, kita sangat mungkin ketika masa-masa pandemi kita sudah tidak asing lagi dengan hadis ini, dengan cerita ini, dengan riwayat ini ya. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Istilahnya, istilah keren sekarang mungkin lockdown ya. Ketika di wilayah kita terjadi wabah, langkah baiknya kita tidak keluar dari wilayah kita tersebut. Namun jika kita mengetahui di sebuah wilayah tersebut ada sebuah wabah, kita sedang mengubah takdir nih, sedang mengubah nasib kita, sedang mengubah nasib ya. Itu maksudnya ke qadar, sesuatu yang telah Allah tetapkan, tapi kita bisa mencegahnya, kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari hal itu. Nah, contohnya seperti ini. Waktu itu diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah mengutus sahabatnya kepada sebuah tempat untuk misi berdakwah, untuk menyebarkan ajaran agama Islam, dan juga untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan di suatu wilayah tersebut. Nah, ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat tersebut, nah ketika itu ada sebuah berita bahwasanya di daerah tersebut
sedang terjadi pandemi, sedang terjadi sebuah penyakit yang bahwasanya ketika seorang yang dari luar sana datang ke wilayah tersebut sangat besar untuk terjangkit penyakit tersebut. Nah, ketika itu penyakit yang di sana ialah emang seperti istilahnya corona sekarang ya, ketika seorang terjangkit penyakit tersebut bisa menyebabkan meninggal. Nah, bagaimana cara Rasulullah menghadapi hal tersebut? Nah, ini ada nih cara Rasulullah ketika kita tahu di sebuah wilayah ada sebuah penyakit yang mematikan, sebuah penyakit yang ketika kita bisa terkena penyakit tersebut, kita bisa meninggal. Caranya bagaimana sih Rasulullah menghadapi pandemi tersebut? Oke, boleh di next. Caranya itu dengan apa coba? Ada yang tahu? Caranya mungkin sama ya dengan dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, dengan yang dilakukan oleh seluruh orang di dunia. Yang pertama ialah larangan perjalanan. Larangan perjalanan untuk orang yang di luar daerah memasuki daerah tersebut yang sedang mengalami pandemi atau penyakit yang mematikan dan menular. Nah, yang kedua ialah karantina. Ketika di wilayah kita sendiri sedang ada penyakit yang mematikan atau penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain dengan cepat, langkah baiknya kita menjaga diri. Safety diri kita sendiri, baik diri kita maupun kepada orang lain. Kita harus menjaga terutama kita harus karantina dan harus diam terlebih dahulu sampai si wabah tersebut hilang gitu. Yang kedua ialah jaga jarak atau jarak sosial atau isolasi. Isolasi ini isolasi mandiri terutama ya, kita menjaga jarak dengan orang lain gitu. Agar apa? Agar ketika misalkan kita terkena wabah tersebut dan kita bisa mencegah nih orang lain agar tidak terkena wabah. Kalau kita tidak menjaga jarak, kalau kita tidak menjaga kedekatan kita dengan orang lain, misalkan kedekatan sosial ya maksudnya. Nah, ini dikhawatirkan nanti kita akan berbuat kejelekan kepada orang lain. Nah, langkah baiknya kita bisa menjaga jarak gitu dengan orang lain misalkan. Yang ketiga ialah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini Rasulullah telah ajarkan sebelum adanya pandemi ini. Apa kebersihan di sini? Ialah sangat ada sebuah hadis yang sangat terkenal ya untuk kita, ialah jagalah kebersihan karena kebersihan itu ialah sebagian dari iman. At-tuhuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Rasulullah saat itu menjaga kebersihan dengan apa? Ialah dengan berwudu, karena berwudu itu tidak hanya mencuci tangan ya. Berwudu itu kita mencuci tangan, terus juga mencuci muka, terus juga membersihkan telinga, hidung, terus juga kita membersihkan rambut kita, membersihkan kepala kita, dan juga membersihkan kaki kita. Itu Rasulullah sudah diajarkan di dalam ajaran agama Islam, di syariat agama Islam, dan itu merupakan istilahnya kebersihan yang paling komplit. Dan juga hal lain yang kebersihan Rasulullah anjurkan ialah mandi ya, terutama mandi. Mandi itu emang sangat harus kita lakukan. Seperti itu. Yang keempat ialah mencari perawatan pengobatan. Jika kita terkena penyakit, terkena wabah, langkah baiknya kita tidak tidak berdiam diri saja, kita tidak melakukan sebuah usaha gitu. Kita tidak harus bersifat jabariyah, udahlah, ini mah takdir Tuhan, kalau misalkan Tuhan menghendaki saya meninggal, ya udah meninggal saja. Kalau Tuhan takdirkan kita hidup, ya pasti hidup lagi. Nah, jangan seperti itu ya. Karena kita harus berusaha ketika kita hidup di dunia ini, kita harus terus berusaha sampai kita meninggal nanti. Kita harus terus berusaha lebih baik lagi ke depannya. Kita harus terus berusaha bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu sikap Rasulullah yang make sense dengan keadaan kita saat ini. Kita harus istilahnya tidak terlalu sering berkeliaran atau keluar rumah, juga kita bisa menjaga jarak gitu sama manusia, juga kita bisa apalagi menjaga kebersihan, itu sangat dianjurkan di dalam Islam. At-tuhuru minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan juga kita ketika kita terjangkit penyakit atau kita sedang sakit, kita melakukan usaha untuk pengobatan, untuk melakukan perawatan, seperti itu. Yang masih make sense dengan keadaan kita saat ini, yang masih pandemi ya. Seperti itu. Kalian juga kan ke sekolah, kalau PTM harus pakai masker, harus cuci tangan terlebih dahulu. Itu merupakan
kalian telah melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak kalian sadari bahwasanya hal tersebut kalian sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Gitu. Sehingga kalian insya Allah telah mempraktikkan khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Oke, next. Apakah ada slide lagi? Alhamdulillah. Nih, Kang ada sedikit tambahan materi mengenai Maulid ini. Jadi, macam atau para ulama itu berbeda-beda pendapat terhadap Maulid ini. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada juga yang mengharamkan. Kenapa ada ulama yang mengharamkan? Karena pada saat itu acara Maulid diisi dengan hal yang tidak baik. Karena apa? Karena miskonsepsi, salah konsep yang mereka lakukan. Mereka terlalu mengkiblat ke barat. Maulid itu ialah kan waktu lahir. Tapi kalau di sananya ada Maulid Nabi, masa kita memperingati kelahiran Nabi dengan hal-hal yang kurang baik? Nah, itu kan istilahnya ada miskonsepsi nih di antara masyarakat ketika itu mengadakan sebuah Maulid, melakukan ya istilahnya laki-laki dan perempuan itu bersatu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ketika itu. Sehingga para ulama bagaimana caranya mengubah mindset orang-orang pada saat itu yang istilahnya masih kurang mengerti apa dari arti Maulid Nabi dan juga apa sih yang harus kita lakukan ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad. Saya mengutip dari perkataan Ustaz Abdul Somad, ialah ada 4 hal dalam sebuah acara Maulid Nabi. Yang pertama ialah ada membaca Al-Quran. Yang kedua ialah ada membaca surah Nabi, cerita dan juga sejarah kehidupan Nabi. Yang ketiga ada ceramah atau untuk santapan rohani kita. Dan yang keempat ada santapan jasmani atau makan-makan. Ya mungkin karena sekarang sedang keadaan pandemi dan kalian pun mengikutinya secara daring, kalian bisa nih makan-makan di rumah sendiri gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalian mengamalkan hal tersebut, 4 hal yang ada di acara Maulid Nabi. Tadi baca Al-Quran udah ya di pembukaan, terus cerita Nabi tadi juga udah ada, sudah Kang ceritakan sedikit kisah-kisah Nabi, terus juga ceramah, mungkin ini sedikit ceramah mungkin dari Akang untuk khususnya bagi Akang sendiri maupun untuk kalian semuanya umumnya. Yang keempat ada ramah tamah, mungkin untuk panitia kalau yang datang ke sekolah yang offline, nah itu pasti adalah konsumsi. Untuk kalian yang di rumah, kalian bisa makan yang ada. Mungkin kalian belum sarapan pagi nih karena kalian sudah mengikuti Maulid Nabi, insya Allah makan kalian akan lebih berkah. Dan jangan lupa baca doa ketika akan makannya. Oke, dan kalian jangan dari mindset kalian jangan berkata bahwasannya bidah itu adalah setiap yang tidak ada contohnya. Jangan seperti itu ya. Kalau misalkan kalian memikirkan konsep bid'ah seperti itu, dikhawatirkan nanti kalian apapun sesuatu yang tidak ada contohnya pada saat saat adanya Nabi. Nah, itu kalian bid'ah-bid'ahkan. Jangan seperti itu. Kalau misalkan kalian mengkonsepkan seperti itu, pasti diri kalian pun itu bid'ah karena kalian tidak ada pada saat zaman Nabi hidup. Nah, dari atas kepala kalian sampai ujung kaki kalian itu bid'ah karena kalian tidak hidup pada saat zaman Nabi. Kalau kalian mengkonsepkan bahwasanya bid'ah itu setiap yang tidak ada contohnya, dan seperti itu ya. Oke, karena para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu pun mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak hanya sahabat tabi'in, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad lahir pun bersyukur. Nabi Adam bisa diampuni dosanya karena mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Jika itu terus juga Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, terus juga Nabi Isa juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur nih. Sekarang kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana syukur kita? Syukur kita harus terus berselawat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya seseorang yang akan dekat denganku ketika di surga nanti ialah orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.